Ya, saya mulai, Mina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selamat malam. Mungkin yang kita mau pelajari hari ini itu tentang bakteri, dasar-dasar bakteri. Sama, mungkin saya minta maaf kalau suaranya serak. Ya, sama mungkin kayak ini materinya itu kayak hafalan Ji sebenarnya. Ya, lanjut nih. Next. Nah, ini gambarnya tuh kayak gambar sederhananya. Nah, mungkin yang kita tahu itu bakteri kan prokariot, beda dengan eukariot. Apa yang bedakan? Nah, pasti itu nukleusnya. Dia kayak tidak punya membran inti. Terus ya itu sih sebenarnya yang paling bedakan eukariot sama prokariot. Next. Next. Tunggu, Nah, ini pendahuluan. Nah, itu tadi yang saya bilang bakteri itu prokariot. Nah, ada dua cara bedakan apa bisa naik dulu sih. Nah, cara bedakan atau kayak klasifikasikan bakteri. Nah, yang pertama itu berdasarkan responnya terhadap oksigen. Nah, yang pertama itu aerobik bakteria. Nah, mungkin sesuai namanya, kayak dia butuh O2 supaya bisa tumbuh. Kalau, aduh, slide-nya bisa turun. Kalau anaerobik, sesuai juga dengan namanya. Kayak dia tidak bisa tumbuh efisien kalau ada O2. Terus yang ketiga itu fakultatif anaerob, kayak dia serbaguna, dia bisa di anaerob, bisa juga di aerob. Terus yang kedua itu caranya dia hasilkan energi. Nah, yang pertama itu heterotrof, dia itu tidak bisa hasilkan makanannya sendiri, jadi kayak dia bergantung dengan organisme lain. Kalau yang kedua itu autotrof, dia bisa dibikin makanannya atau energinya sendiri. Next. Ya ini strukturnya. Yang pertama paling luar itu kapsul. Nah, mungkin yang penting-pentingnya saya bilang yang pertama itu kapsul terdiri dari polisakarida atau kompleks karbohidrat. Nah, dia fungsinya apa? Fungsinya itu kayak dia kan paling luar, jadi pelindung begitu. Jadi dia itu pelindung dari fagositosis dari mikroorganisme yang lebih besar. Terus dia juga sempat ditekankan sama dokter pas praktikum, kapsul ini kayak faktor virulensi utama untuk yang kayak yang kaus atau kayak sebabkan penyakit. Nah, ini contohnya tuh Escherichia coli sama Streptococcus pneumonia. Next. Nah, ini contoh gambarnya itu. Ada juga di praktikum yang cara lihatnya kapsulnya itu lewat pewarnaan nigrosin, terus dikasih pewarnaan sekunder atau safranin. Next. Nah, ini sel envelope. Dia itu terdiri dari 2 sampai 3 lapisan. Ada yang bagian dalam membran sitoplasma, ada dinding sel, sama ada kapsul luar. Nah, ini dinding sel. Ini cukup penting untuk bedakan nanti ada dua, ada bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Nah, di sini yang pertama itu komposisinya. Komposisinya itu kan dia itu peptidoglikan. Terus dia itu fungsinya apa? Fungsinya memberi bentuk ke selnya. Sama kan dia itu namanya juga dinding. Kayak dia kelindungi juga dari lingkungan lingkungan luar. Terus dia juga jadi tempat melekatnya fili sama flagella. Next. Next. Nah, ini juga tuh kayak dia itu menjaga agar tidak pecah karena ada perbedaan tekanan osmotik dari lingkungan luar sama sitoplasma. Sama komposisinya itu sangat bervariasi antara bakteri. Sama faktor terpenting juga untuk analisis diferensiasi spesies. Ya, next. Nah, ini sitoplasma ya, kayak yang kita tahu lah sitoplasma apa isinya tuh. Kayak dia tempatnya ada air, ada enzim, ada nutrisi, ada juga zat sisa, ada gas, sama dia juga tempatnya organel-organel lain kayak ribosom, kromosom, dan lain-lain. Next.
Nah, ini sitoplasmic membran. Ini dia lapisan fosfolipid dan protein. Fungsinya apa? Fungsinya itu melindungi interior bakteri, sama dia itu regulasi keluar masuknya material. Sama dia itu sangat terorganisir. Tiap sisi itu punya permukaannya, punya permukaan dan fungsinya itu beda-beda. Next. Nah, ini plasma, membran plasma tuh. Yang kita tahu lah lipid bilayer. Kayak dia membran sitoplasma juga tadi. Terus fungsinya juga itu untuk transport ion, nutrisi, sama zat sisa untuk lewati membran. Next. Nah, ini outer membran, dia itu lipid bilayer, tapi ini dia cuman ada di bakteri gram negatif. Nah, ini sumbernya lipopolisakarida atau LPS. Nah, ini lipopolisakarida dia kayak bersifat toksik, sama dia kayak aktivasi sistem imun. Next. Nah, ini periplasmic space, dia juga cuman ada di bakteri gram negatif, tidak ada di bakteri gram positif. Nah, apa fungsinya? Dia itu ada enzim sama protein. Jadi dia itu bantu untuk digesti sama perpindahan nutrisi ke dalam sel. Next. Nah, ini tadi tuh yang saya bilang gram positif sama gram negatif. Nah, ini bedanya apa? Bedanya itu di dinding selnya. Dinding selnya gram positif itu lebih tebal, sedangkan ini bakteri gram negatif tipis di dinding selnya. Nah, ini kita lihat tuh dari luar tadi kapsul. Kapsul apa itu? Kapsul itu kayak faktor virulensi utama, sama dia itu lindungi. Terus peptidoglikan atau dinding sel dia itu melindungi juga. Terus membran plasma, lipid bilayer untuk transport ion sama nutrisi. Next one. Nah, ini caranya, ini pewarnaan gram mungkin sudah kami dapat di CSL tuh. Apa apa intinya dari pewarnaan gram? Ini pewarnaan gram kita mau cari yang mana bakteri gram positif sama bakteri gram negatif. Nah, ini intinya dari ini interpretasinya mungkin bakteri gram positif dia dapat pewarnaan primer atau larutan kristal violet. Kalau bakteri gram negatif dia interpretasinya itu warna merah atau merah muda. Dia itu dapat pewarnaan sekunder. Karena bisa bakteri gram negatif dia dapat warna primer atau kristal violet karena dia itu dinding selnya tebal. Jadi saat dikasih pewarnaan primer atau kristal violet, nanti itu kayak menetap gitu pewarnaannya. Sedangkan kalau gram gram negatif dia kan tipis di dinding selnya. Jadi setelah lewat sama lugol sama alkohol dia luntur ki pewarnaan pertama atau pewarnaan primernya. Jadi nanti dia dapat ke pewarnaan sekunder atau safranin. Next. Next. Nah, ini flagel. Nah, mungkin itu ada tanda kutipnya motor. Dia kayak apa di kayak alat gerak gitu. Jadi dia itu fungsinya ya motilitas. Apa dia mau kemana? Kan ini bakteri pasti dia mau cari nutrisi sama dia mau jauhi racun. Mungkin jenis-jenisnya juga flagel ada banyak. Ada yang satu, ada yang tiga, atau ada yang di tiap sisinya ada flagelnya, atau cuman ada di ujung kanan sama kirinya. Next. Nah, ini tuh sama Ji, yang saya bilang tadi. Dia mau move toward nutrients atau dia kayak mau cari nutrisi. Ya, next. Terus ini pilih. Pilih juga penting karena kayak dia kayak rambut, mirip di flagel, tapi dia lebih halus. Terus ini fungsinya apa? Dia fungsinya untuk melekat ke sel lain. Terus ini dia apa? Uh, dia banyak ditemukan di bakteri gram negatif. Terus fungsinya apa? Fungsinya itu untuk konjugasi atau transfer DNA dari satu sel ke sel lain. Next. Next. Nah, ini tuh.
Ada banyak juga, ada dua pilih, ada pilih biasa, ada pilih seksual. Kalau pilih biasa itu kayak dia berperan dalam perlekatan bakteri ke sel inang. Terus kalau pilih seksual dia kayak berlekatan ke sel donor ke resipien pada proses konjugasi bakteri untuk yang tadi, yang untuk transfer DNA dari satu sel ke sel yang lainnya. Mungkin itu. Next. Ya, next lagi. Nah, ini nukleoid. Ini nukleoid kan tadi ya mulai lagi bakteri itu kan dia prokariot. Di inti selnya itu tidak ada membrannya. Jadi di mana itu letaknya genom sama DNA-nya. Nah, di sini nukleoid kayak dia tempatnya DNA sama genomnya. Jadi kayak di sini juga tempatnya replikasi sama reproduksi karena dia tidak punya nukleus toh. Jadi ini nukleoid, tempatnya DNA sama genom, tempatnya juga untuk replikasi sama reproduksi. Ya, next. Nah, ini plasmid, dia juga kayak tempatnya ekstra kromosom, tapi apa? Dia itu tidak berperan ki dalam replikasi kromosomnya. Next. Nah, ini ribosom ya, yang kita tahu lah ribosom. Apa gunanya dia kayak vektor yang kayak sintesis protein, translasi, uh, mungkin itu Ji. Sama ribosomnya, bakteri dia itu agak beda dengan, mirip sebenarnya dengan eukariot, tapi dia lebih beda ki strukturnya sama dia itu tidak ada yang melekat di organel lain. Next. Ya, ini sama. Next. Nah, ini storage granules. Dia sesuai namanya, storage. Jadi kayak tempat penyimpanannya nutrisi. Nah, bisa dalam berupa glikogen, bisa lipid, polifosfat, sama ya, in some cases sulfur or nitrogen. Next. Terus ini endospora. Mungkin ini contohnya Clostridium botulinum, dia kayak bentuk spora untuk pertahanan dari lingkungan yang ekstrim. Mungkin itu. Next. Nah, ini tadi ada bakteri positif sama negatif. Nah, yang tadi yang saya bilang yang gram positif dia kena pewarnaan primer atau kristal violet. Nah, dia pasti warnanya biru karena dia kena kristal violet jadi ya warna biru. Kalau gram negatif dia kristal violetnya dia luntur, terus dia dapat pewarnaan sekunder atau safranin ya. Jadi ujungnya dia warna merah. Ya, next. Ya, ini morfologinya kuman kayak bentuknya atau ya morfologinya bentuknya. Yang pertama itu kokus, dia kayak bulat. Mungkin sempat juga kita lihat pas di praktikum kemarin ada Staphylococcus, Streptococcus. Mungkin itu dua yang sering kita dapat. Streptococcus dia kayak rantai, ya sesuai namanya strepto, terus coccus jadi strepcoccus jadi kayak bulat berantai. Terus Staphylococcus, coccus ya bulat, Staphylo kayak gerombol atau buah anggur. Next. Nah, ini basil, dia bentuknya panjang. Terus itu ada streptobasil sama kita tadi itu strep kayak rantai. Jadi kayak batang berantai. Terus ada juga kokobasil. Kokobasil ini kayak ya basil tambah kokus. Jadi kayak batang tapi lebih pendek atau kayak lebih bulat gitu. Next. Terus ya ini spiral bisa dibaca tuh. Vibrio, batang bengkok, spirilium, spiral kasar, spiroheta, spiral halus. Ya, next. Nah, mungkin untuk klasifikasi bakteri di praktikum sifat gram ya yang tadi itu bakteri gram positif, terus ada bakteri gram negatif. Sama ada juga yang sifat tan asam, kita lihat juga di praktikum kemarin. Ya itulah. Next. Nah, ini sama Ji. Next. Nah, ini apa? Sama juga tadi berdasarkan kebutuhannya akan oksigen, ada aerob yang harus memang ada O2, terus anaerob yang tidak harus ada O2, terus fakultatif anaerob yang dia
bisa di anaerob atau bisa di aerob. Terus ini produksi enzim dia kayak oksidasi hemolisin. Ya itulah. Next. Ya ini mungkin enggak terlalu dibahas di waktu perkuliahan kayaknya deh. Mungkin sekian dari saya. Kalau cek, ada suaraku kah? Nggak ada, weh. Oh, enggak ada. Ya, Ada, oke, mulai. ada. Iya, ya. Oke. Nah, di sini, kalau layarnya kelihatan enggak? Kok di situ? Oke. Oke. Jadi, di sini kita bakal eh, bahas tentang masalah bagaimana antimikroba itu bekerja, terus bagaimana cara bakteri itu melawan antimikroba yang kita berikan. Nah, jadi kita mulai dulu dari apa itu antimikroba sendiri atau yang biasa kita sebut atau kalau dia dihasilkan oleh makhluk hidup lain kita sebutnya antibiotik. Kalau antimikroba itu kadang dibuat, kadang juga atau bisa juga dibuat langsung oleh manusia. Jadi ada yang pakai modifikasi dari yang sudah dihasilkan makhluk hidup atau betul-betul cuma dihasilkan di lab oleh manusia. Nah, terus ada juga pengobatan yang menggunakan zat-zat antimikroba tadi itu yang kita sebut kemoterapi eutika. Kemo dari artinya sendiri bahan kimia, terapi itu pengobatan dan utika itu apa ya? Oke, nggak penting lah. Ya, terus antibiotik itu ada dua sifatnya. Ada bakteriostatik dan bakteriosit. Nah, apa perbedaannya antara keduanya itu? Bakteriostatik itu artinya dia itu mencegah bakteri untuk berkembang biak. Jadi dia tahan populasi bakterinya itu, tapi dia tidak sampai membunuh. Nah, bakteriosit itu dia membunuh bakteri. Jadi dia mati, tidak ada yang beranak lagi dan populasi bakterinya itu hilang. Sedangkan bakteriostatik itu dijaga populasi bakterinya agar tidak bertambah lagi, tapi tidak bisa sampai menghilangkan sepenuhnya. Oke, lanjut. Nah, jadi apa yang kita harapkan dari pemberian antibiotik ini? Nah, yang kita harapkan itu sifat bakterisidnya itu lebih besar daripada sifat bakteristatiknya. Jadi kita maunya bakterinya itu mati, tidak tidak cuma tidak bisa berkembang biak, kita maunya hilang sepenuhnya agar tidak menyebabkan masalah-masalahnya lagi. Nah, selain itu antibiotiknya itu eh, menyerang bakterinya. Jangan sampai orang yang kita kasih antibiotik itu malah terkena dampak dari antibiotik itu juga. Kemudian antibiotik yang kita kasih itu tidak menyebabkan resistensi. Nah, resistensi itu apa? Resistensi itu ketahanan bakteri dari suatu zat kimia. Nah, terus kita maunya antibiotiknya itu juga tidak usah lagi kita ganti-ganti. Kalau bakteri ini kita pakai antibiotik apa, kalau bakteri ini kita pakai antibiotik yang apa lagi. Nah, jadi kita maunya antibiotiknya itu bekerja kepada sebanyak mungkin bakteri yang ada. Jadi supaya efisien dan tidak dan bisa menghemat waktu. Nah, selain itu eh, alergi ini mungkin sama ya dengan menyebabkan kerusakan pada inang. Jadi kita mau menghilangkan efek-efek samping dari antibiotik ini kepada kepada pasien. Jangan sampai ada efek samping yang mengganggu. Nah, terus kita juga maunya antibiotiknya itu bersifat hidrofilik. Nah, kenapa harus hidrofilik? Karena kan antibiotik itu bakal ditransfer lewat darah. Nah, sedangkan darah itu kan kita tahu sendiri kebanyakan dari air. Supaya antibiotiknya itu bisa menuju ke berbagai tempat di tubuh, kita maunya bakterinya itu hidrofilik supaya bisa eh, dibawa ke seluruh tubuh. Nah, yang terakhir ini sama lah. Larut dalam air itu hidrofilik. Nah, antibiotik itu berdasar.
Aduh, belum terganti. Wait. Nah, antibiotik itu berdasarkan banyaknya bakteri yang bisa bekerja pada antibiotiknya itu dibagi dua, yaitu spektrum sempit dan spektrum sempit sendiri. Sesuai logika berarti cuma sedikit bakteri yang terkena dampaknya. Kalau luas berarti banyak bakteri yang eh, terdampak oleh efeknya. Oke, wait, nggak mau terpindah. Aduh, min satu jaringan. Nah, oke. Nah, jadi eh, kita kalau kita kasih antibiotik itu dengan alasan yang jelas, harus dengan dosis yang tepat dan pemberian yang tepat agar eh, mengurangi efek-efek samping yang mungkin terjadi seperti resistensi bakteri, eh, dampak negatif pada pasien dan lain-lain. Oke. Nah, selain itu juga ada istilah-istilah dalam itu ada mikrobiologi itu tentang penyebab penyakit atau mikrobiologinya itu atau atau bakterinya itu. Nah, terus kalau klinis, klinis itu dampaknya, dampak yang dirasakan oleh pasien. Aduh. Oke, terus farmakologi itu apa? Farmakologi itu yang membahas tentang ya jaringan. Wait. Nah, terus kalau farmakologi itu yang membahas tentang obatnya. Jadi mikrobiologi itu yang membahas tentang penyebab penyakit, klinisnya itu dampak terhadap manusia, farmakologi itu membahas tentang obat yang digunakan untuk melawan bakteri. Oke, nah antibiotik sendiri itu berdasarkan tempat kerjanya itu bisa kita bagi jadi empat. Yang pertama itu yang menghambat sintesis dinding sel agar nantinya eh, cairan dalam bakteri itu keluar semua, jadi bakterinya itu dry out atau ya akhirnya mati. Terus antibiotik yang menghambat fungsi membran sel. Nah, apa ya fungsi membran sel itu kan tadi sudah dijelaskan sama Profesor Mouladin, itu gunanya untuk selektif permeable. Jadinya cuma cuma zat-zat yang diinginkan yang masuk dan cuma zat-zat yang diinginkan keluar. Jadi kalau kita hambat fungsinya, bisa saja zat-zat yang tidak harusnya masuk ke dalam tubuh bakteri malah masuk. Jadi bakterinya mati. Nah, terus yang ketiga itu yang menghambat struktur dan fungsi DNA. Nah, kita tahu sendiri DNA ini sangat penting untuk identitas lah, identitas bakteri. Jadi kalau kita rusak DNA-nya, dia menjadi terjadi mutasi. Nah, kalau terjadi mutasi, berbagai sintesis protein itu bakal bermasalah. Nah, jadinya mikrobanya bakal mati. Nah, yang terakhir itu yang langsung menghambat ke sintesis proteinnya, yang menyerang tempat sintesis protein tadi, yang sudah disebut tadi itu yaitu ribosom. Ribosomnya yang diserang langsung. Nah, oke, lanjut. Wait. Ah, nah kalau menurut saya eh kita fokus ke ininya saja. Kalau di materi ini kita fokus, waduh, tinggal 10 menit. Kita fokus ke eh, bagaimana eh pokoknya kita nggak usah hafal obat-obatnya. Nah, karena ini PPT-nya ini kebanyakan tentang obatnya. Jadi, kalau menurutku nggak usah hafal obatnya, tapi hafal tentang bagaimana mekanismenya saja. Karena bukan masuk ke sini sih harusnya. Oke. Jadi, yang pertama itu yang menghambat sintesis dinding sel. Nah, dinding sel tadi itu kan sudah dijelaskan sama Dede itu eh, mengandung polisakarida yang kita sebut peptidoglikan. Nah, peptidoglikan itu di dinding selnya itu bakal eh, terikat dengan yang namanya polipeptida atau protein. Nah, yang dapat terjadi karena adanya enzim transpeptidase. Nah, enzimnya ini yang bakal diserang sama
antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel dengan cara ya caranya tidak penting, pokoknya yang yang bakal terjadi itu ikatan silang antara peptidoglikan tadi sama polipeptida itu bakal dihambat, jadinya tidak bisa berikatan dan akhirnya dinding selnya itu bakal rusak. Mungkin eh yang terkenal di sini itu ada penisilin. Penisilin ini tahu gak ya? Sudah terkenal luas itu sebagai antibiotik pertama yang bisa dibuat manusia. Ada cephalosporin. Kayaknya nggak mungkin sih keluar gini. Ini sama. Ini jenis-jenisnya dari antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel. Nah, selanjutnya antibiotik yang menghambat fungsi membran. Nah, di membran ini kan sebagai tempat eh, dinding semi permeabel. Jadi ada zat-zat yang memang sengaja ber- yang berguna itu dimasukkan, yang tidak berguna itu bakal dikeluarkan. Nah, antibiotik yang menghambat fungsi membran ini bakal eh, merusak fungsi tersebut. Jadinya eh, membrannya itu tidak lagi semi permeabel. Jadinya semua yang ada di luar bakteri itu bisa masuk, yang ada di dalam bakteri itu semuanya bisa keluar. Jadinya bakterinya bakal mati. Nih, eh tapi antibiotik ini berbahaya karena dia tidak bisa bedakan mana mana sel mikroba, mana sel yang di sel pasien. Karena kan membran sel ini di semua, baik di manusia yang eukariotik sama bakteri yang prokariotik, semuanya tersusun oleh yang namanya apa eh fosfolipid. Fosfolipid ini kan semuanya baik di bakteri, baik di manusia itu eh, tersusun sama fosfolipid semua. Jadinya dia tidak bisa bedakan. Makanya eh, sel tubuh pasien juga bakal diserang oleh antibiotik ini. Nah, ini kalau di antibiotik yang menghambat fungsi membran itu akhirnya sin semua. Sin semua. Awalannya poli-poli semua. Polimixin, polion. Sih. Terus ada yang mengganggu struktur dan fungsi DNA. Nah, kan DNA ini ada semua baik di eukariotik maupun di prokariotik. Jadinya eh, penggunaan antimikroba ini sangat dibatasi karena pasien juga bakal terkena efeknya. Nah, DNA sendiri ini kita tahu fungsinya itu buat duplikasi, yaitu memperbanyak DNA itu sendiri, sama transkripsi dari DNA menjadi RNA. Nah, RNA-nya itu nanti bakal digunakan untuk sebagai template pembuatan protein. Oke. Nah, ini yang antibiotik yang mengganggu DNA itu yang terkenal itu ada quinolone sama fluoroquinolone. Ya, next to know. Nah, yang terakhir itu antibiotik yang menyerang eh, ribosomnya langsung. Nah, yang ini antimikroba yang menghambat eh, sintesis protein ini sering digunakan. Kenapa? Karena ribosom di bakteri sama ribosom di tubuh manusia itu berbeda. Jadinya yang berfungsi di bakteri tidak bakal memberikan efek ke tubuh manusia. Jadinya banyak digunakan karena tidak memiliki efek samping. Nah, yang dihambat itu bisa transkripsi pada DNA, yaitu dengan cara menghambat enzim polimerase RNA yang kita sudah belajar di BM1 itu buat sintesis RNA dengan cara template DNA. Nanti hasilnya anti. Oke, nice to know. Oke. Nah, selain menghambat proses transkripsi, ada juga yang menghambat proses translasi. Nah, transkripsi tadi itu kan terjadi di DNA.
Atau kalau pada bakteri itu terjadi di bagian nukleoid yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau translasi itu sama sama seperti pada manusia itu terjadi di ribosom. Nah, di ribosom manusia itu kan eh, strukturnya berbeda sama ribosom di tubuh bakteri. Di tubuh bakteri itu ribosomnya itu subunit 50 sama 30. Kalau manusia 60, kalau sama 60 sama 40. Oke, nice. Nice to know sih. Ada yang menyerang ribosom 30S. eh Kalau di 30S itu dia mencegah messenger RNA. Nah, jadi di subunit 30S ini tempat pengangkatan mRNA oh, yang merupakan template DNA tadi yang sudah di transkripsi. Nah, ini yang termasuk ya nice to know. Nah, kalau dia menghambat pada subunit 50S, eh, yang kita hambat itu bukan mRNA, tapi template RNA, tRNA. Yang tRNA ini kalau ada yang masih ingat itu yang membawa apa lagi namanya? eh asam amino yang bakal dibuat jadi protein. Nah, yang dihambat itu eh pelekatan tRNA tadi dengan cara antibiotik itu berdekatan dengan eh, subunit 50S itu dengan cara membentuk ikatan peptidil. Oke, golongan-golongannya mungkin nggak usah kayaknya. Nggak mungkin dihafal nggak sih? Kalau menurutku. Nah, ada juga yang menghambat metabolisme antara. Nah, eh, kebanyakan bakteri itu, ya, bukan terganti. Wait, guys. Oh iya, Zoom-nya sudah hampir habis. eh Ganti ring dulu ya. Bye. Yang terakhir, itu metabolisme antara. Nah, kita tahu DNA itu terdiri dari basa as nukleotida purin sama nukleotida pirimidin. Nah, untuk metabolisme purin dan pirimidin itu butuh yang namanya PABA. PABA itu para amino benzoic acid. Ya, ya, apa sih? Nah, antibakteri yang menghambat metabolisme antara ini punya struktur yang mirip sama PABA. Jadinya yang yang terikat dengan reseptornya itu bukan PABA melainkan antibiotiknya itu. Jadinya dia tidak bisa metabolisme purin sama pirimidin. Oke, next. Ya, ini eh nice to know sih menurutku. Resistensi. Resistensi ini secara garis besar terbagi jadi tiga. Ada resistensi secara alamiah yang memang bakteri itu memang dari dulu sejak zaman nenek moyangnya itu memang punya. Terus yang terjadi karena mutasi, mutasi itu perubahan DNA pada bakteri yang menyebabkan munculnya gen resisten. Oke? Jadi yang biasa mencari itu kayaknya sama deh. Nah, resistensi alamiah itu apa? Resistensi alamiah itu eh, contohnya itu misalnya bakteri gram negatif. Gram negatif itu dia punya jangan gram negatif. Misalnya bakteri yang bisa menghasilkan endospora. Endospora itu bakal melindungi bakteri dari zat-zat berbahaya seperti zat kimia berbahaya. Nah, itu endospora itu dari dulu memang semua bakteri itu memang punya ada. Bakteri itu memang dari dulu punya kemampuan untuk membentuk endospora. Nah, yang ter- yang kedua itu yang terjadi akibat mutasi. Nah, mutasi ini yang berbahaya karena misalnya bakteri yang dulu sensitif terhadap suatu hal
akibat karena suatu mutasi pada salah satu kromosomnya bisa menyebabkan bakteri tersebut menjadi tahan pada zat kimia tersebut. Jadinya pengobatannya semakin sulit karena dia mengalami eh, resistensi pada antibiotik tersebut, zat kimia tersebut. Nah, yang terakhir ini timbulnya gen resisten. Timbulnya gen resisten ini bisa terjadi karena mutasi atau terjadi karena perpindahan atau transfer eh, salah satu salah satu bakteri ke bakteri yang lain, yaitu yang ditransfer itu plasmid, yang tadi sudah disebutkan adalah bagian DNA yang berada pada sitoplasma bakteri, itu lewat yang namanya viri-viri tadi. Viri-virinya itu kan berikatan dengan bakteri yang lain. Nah, virinya itu menjadi jembatan terjadinya pertukaran plasmid dari bakteri yang satu ke bakteri yang lain. Nah, bakteri yang menerima tadi itu bakal membentuk kromosom baru berdasarkan template DNA yang terdapat pada plasmid tersebut. Mekanismenya itu ada 6. Yang pertama itu inaktivasi obat antimikroba akibat kerja enzim. Nah, jadi eh, inaktivasi itu maksudnya apa? Inaktivasi obat antimikroba akibat kerja enzim itu terjadi karena bakteri tersebut menghasilkan suatu enzim yang bakal membuat bentuk obat tersebut berubah. Nah, kita tahu struktur bentuk atau struktur suatu zat itu dia eh, menentukan aktif atau tidaknya zat tersebut. Jadi bakteri itu bakal menghasilkan enzim yang contohnya dia bisa mengubah bentuk penisilin. Nah, penisilin yang berubah bentuknya itu bakal menjadi tidak aktif lagi pada bakteri tersebut. Jadinya dia tidak bakal berguna untuk bakteri itu lagi. Yang kedua itu resistensi terjadi akibat perubahan permeabilitas dinding sel bakteri. Nah, jadi bakteri yang resisten itu dapat terjadi karena dinding dinding selnya itu tidak lagi permeabel kepada antibiotik tersebut dengan cara terjadinya mutasi pada dinding sel tadi. Terjadi mutasi pada DNA yang mengkode dinding sel bakteri. Salah satu contohnya itu mutasi pada porin. Porin itu eh, dia kalau dia termutasi antibiotik yang masuk ke dalam selnya itu tidak bisa masuk lagi. Jadinya dia menjadi resisten pada antibiotik tadi karena antibiotik itu dia harus ada yang harus bekerja dalam sel, contohnya yang menghambat sintesis protein. Nah, karena dia terhambat masuk ke dalam sel bakteri, jadinya bakteri tersebut tidak bakal terkena efek dari antibiotik itu. Selanjutnya ini sama. Kalau ini membran transport protein itu terjadi eh ya sama sih. Nggak bisa masuk. Pokoknya kalau yang ini eh, intinya antibiotiknya itu nggak bisa masuk ke selnya. Oke, terus mekanisme yang ketiga itu ada yang namanya perubahan pada molekul target. Nah, jadi tadi kan kita sudah bagi jadi 4 itu mekanisme antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, salah satu contoh mekanisme resistensi bakteri itu dia bakal ubah molekul targetnya. Jadinya molekul targetnya itu bakal lebih tahan terhadap antibiotik yang menyerangnya. Contohnya itu perubahan pada ribosom agar antibiotik yang bekerja yang menargetkan ribosom itu eh, tidak bakal rusak oleh karena antibiotik tadi. Selanjutnya itu eh hmm, oh ini Eh, yang kita ingat tadi itu oke, vancomycin ini kalau tidak salah di dinding sel yang menyerang dinding sel. Nah, vancomycin ini bakal diubah yang di jalur sintesis, maksudnya ini jalur sintesis pada dinding selnya itu bakal diubah. Jadinya vancomycin yang eh,
dia menyerang enzim tertentu, bakterinya tidak menggunakan enzim itu lagi. Jadinya vancomycin itu malah jadi tidak berguna karena bakteri tidak menghasilkan enzim tersebut karena bakteri itu jalur sintesis yang digunakannya itu berbeda. Selanjutnya ada mekanisme kar- karena bakteri itu bisa mengeluarkan antibiotik itu. Wow. Jadi antibiotik yang sudah masuk itu dideteksi sama bakteri, terus bakterinya itu bisa mengeluarkan antibiotik dari tubuhnya keluar. Jadinya antibiotik yang sudah masuk bakal dikeluarkan lagi. Nah, terus yang terakhir ini eh ya pokoknya toleransi itu maksudnya eh antibiotik itu tidak bisa masuk sama enzim-enzimnya itu eh dihambat kerjanya, jadinya bakterinya tidak mati. Tapi tapi tetap antibiotik itu yang bakal tetap menghambat penambahan jumlah bakteri. Nah, kita baca di sini yang bakterisid menjadi bakteriostatik. Berarti yang sebelumnya bisa membunuh populasi bakteri, dia diturunkan tingkatnya menjadi antibiotik yang cuma bisa menahan populasi bakteri. Eh, ini bahayanya ya ada ya pokoknya yang bahaya paling besar itu terjadinya resistensi atau juga bisa pasien terkena dampak negatifnya karena terlalu banyak digunakan antibiotik jadi bakterinya mati, pasiennya juga menderita. Nah, ini yang angka kematian ya terjadi karena ya pasien juga terkena efek sampingnya, meningkatnya angka infeksi. Nah, kenapa bisa itu? Karena bakterinya itu menjadi resisten. Terus karena resisten dia jadi bisa menginfeksi lebih banyak orang lagi. Nah, terus meningkatnya biaya pengobatan. Jadi kalau dia resisten, jadi kita harus lebih banyak harus menggunakan antibiotik yang lain yang pasti bakal mengeluarkan biaya yang lebih. Nah, terus ada tes kepekaan antibakteri. Waktu praktikum itu kita juga ngetes tes ini kepekaan antibakteri yang bulat-bulat itu. Nah, yang dipakai itu metode dilution yang pengenceran. Sedangkan yang metode difusi itu enggak ada. Katanya enggak ada. Nah, tapi di sini yang penjelasannya yang ada itu oh sorry. Yang kemarin itu yang ada itu metode difusi yang berapa jarak eh, yang bisa berapa jarak antibiotik ke bakteri yang terdekat. Nah, kalau ada jaraknya semakin dekat berarti semakin resisten. Kalau semakin jauh semakin sensitif bakteri bakteri tadi itu kepada antibiotik tertentu. Terus ada lagi yang namanya metode dilution. Nah, ini bakal menentukan MIC sama MBC. Ya, jadi jadi MIC ini yang menghambat pertumbuhan antibakteri. Nah, MIC ini berarti yang bakteri statik. Yang MBC eh, yang konsentrasi yang masih bisa mematikan bakteri. Jadi MBC, B-nya itu bunuh. Oke, begitu caranya. Hafalnya. Kalau saya. Oke, selesai Mi. Ya, ada yang mau ditanyakan? Adik-adik? Ya, mungkin tidak ada. eh ya, makasih juga Prof. Dede. Oke, nah, Ya, makasih. Way of karena sudah Ice malam. dan Ya, eh oke, oke. kita, kita tutup dan terima kasih sudah join. Semoga one shot semua. Amin. Oke, makasih juga Way of Ice dan Prof. Ya, Dede. ya, oke, izin end. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.